hadir semuanya? Nesya, boleh nyalakan kameranya? Oke, Wilona. Oke. Bentar ya. Bentar, kita tunggu sebentar. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana, Ibu? Mic-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agel. Waalaikumsalam, Ibu Yasinta. Sapa dulu Bu Yasintanya, anak-anak. Selamat siang, Bu Yasinta. Mana anak yang hebat. Baik Pak Agel, apa mau dimulai sekarang? Siap Ibu, kalau sudah bisa kita mulai. Mohon maaf ya, apa siswa saya belum pulang, jadi. Oh iya. Siap, tapi siap, kan tetap, monggo, bisa dimulai. Baik, baik. Terima kasih Ibu Yasinta. Pembelajaran daring ya Pak Agel? Iya Ibu, daring. Iya. Iya. Monggo bisa dimulai. Baik, terima kasih Bu Yasinta. Iya, siap. Oke, anak-anak sudah siap? Sudah. Baik ya, sudah siap ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas Zaidan. Silakan pimpin doanya ya. Before we study, let's pray together. Amin. Finish. Greeting to the teacher. Good afternoon. Good afternoon. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Baik. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, akan Bapak lakukan presensi dulu seperti biasa. Silakan yang Bapak sebut namanya boleh bilang hadir ya. Abdurrahman Idris. Hadir. Amira. Hadir. Audi. Hadir. Keizi. Ada ya Keizi. Dimas. Hadir. Erik. Hadir. Inaura. Hadir. Raffi. Hadir. Muhammad Gibran. Hadir. Nayara. Hadir. Nesya. Hadir. Rufaida. Hadir. Sahila. Hadir. Wilona. Hadir. Zafira. Izin. Ada nggak Zafira? Kemana Izin. Zafira? Zaidan? Sakit Izin. ya? Oke. Zaidan. Hadir. Baik. Sudah semua berarti ya? Cuma satu orang yang tidak hadir, Zafira, karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan semoga lekas sembuh ya. Baik, kegiatan selanjutnya untuk meningkatkan rasa
cinta kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silahkan nyalakan mic-nya, kita nyanyikan bersama-sama. Keluarkan suaranya semua ya. Apa sudah terbuka? Sudah. Nah, baik ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia airku di sanalah berdiri di Jepang Indonesia bangsa baru bangsa marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah bangsaku kita semua yang lagi untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Baik, terima kasih semuanya. Sudah bagus ya. Ya. Selanjutnya adalah melakukan pembiasaan sekolah kita untuk membacakan Pancasila yang akan dibacakan oleh Dimas hari ini, dan yang lainnya silakan nanti mengikuti setelah Dimas ya. Dimas sudah siap? Siap. Oke, hitungan ketiga ya, semuanya nyalakan dulu mic-nya. Sudah, Mister. Ya, oke, silakan Dimas, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Dimas. Terima kasih. Oke, untuk bisa menciptakan suasana yang lebih semangat lagi, ya, Bapak mau semuanya melakukan tepuk semangat, walaupun kita keadaannya di rumah masing-masing, tapi semangat kita juga tidak boleh rendah ya, makanya kita harus tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Oke, siap ya? Nyalakan lagi mic-nya semua. Ya, oke. Sudah dinyalakan mic-nya? Nah, siap. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat.
Ya. Oke, tepuk tangan. Ya, walaupun di rumah tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu nih, kira-kira mau mereview lagi pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi terakhir kita minggu kemarin tentang apa? Sikap Kita belajar terpuji apa? dan tercela. Ya, sikap terpuji dan tercela. Kira-kira masih ada yang ingat nggak ya contoh-contohnya? Coba Bapak mau Wilona dulu deh. Kira-kira bisa nggak memberikan contoh sikap terpuji di sekolah? Menghargai Bapak dan Ibu guru dan menghormati Bapak Ibu guru. Ya, menghargai Bapak dan Ibu guru, juga menghormati Bapak dan Ibu guru. Bagaimana jawaban Wilona, betul? Betul. Nah, itu adalah salah satu sikap terpuji yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Dan itu juga salah satu kewajiban kalian, ya, sebagai siswa di sekolah untuk bisa melaksanakan sikap-sikap terpuji. Lanjut, selanjutnya contoh sikap terpuji di rumah. Bapak mau Zaidan. Coba, apa sikap terpuji di rumah? Membantu orang tua dan oke, menghormati orang tua. Betul? Betul ya semuanya ya? Tuh, jadi salah satu sikap terpuji di rumah juga bisa kita lakukan. Itu juga sebagai kewajiban kita menjadi anak di rumah untuk bisa menghormati, menghargai orang tua, lalu juga membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Ya. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari kewajiban dan hak kita sebagai siswa di sekolah dan juga sebagai anak di rumah. Bapak akan tunjukkan sebentar tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Siswa dapat mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Siswa dapat menganalisis penerapan sikap yang tepat dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Manfaat pembelajarannya adalah siswa dapat memahami perbedaan hak dan kewajiban. Siswa dapat memahami contoh penerapan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Itu dia manfaat pembelajaran kita siang hari ini ya. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak sudah siapkan permainan untuk kalian. Siapa yang mau main? Mau. Oke, siap ya. Kita lihat dulu di sini permainannya apa. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini adalah acak kata ya. Kalian tugasnya adalah harus mengacak kata yang tersedia di sini menjadi kata yang tepat. Yang Bapak sebutkan, silakan sebutkan huruf-huruf awalnya. Kira-kira dari kata acak ini huruf pertamanya apa ya? Baik, bisa kita mulai. Pertama, Idris, huruf pertamanya apa nih? Huruf pertamanya K, Ustaz. K, oke. Ya, betul. Amira, huruf keduanya apa? Mister. E. Ya, betul. Bagus. Ketiga, Audi. W, Mister. W. Kita lihat apakah betul ya. Ya, betul. Erik, huruf keempat. Mister.
A. Oke, kita lihat apakah betul A. Ya, betul. Inaura, huruf kelima apa? I, Mister. I, apakah betul? Kita lihat. Bukan, berarti. Kira-kira apa? J. J. Oke, kita lihat J. Ya, betul. Good job. Raffi. Huruf kelima. I. I. Kita lihat apakah betul? Ya, betul. Ibam. B, Mister. B. Kita lihat. Ya, betul. Nayara. A, Mister. A. Oke, kita lihat apakah A ada. Ya, betul. Jawabannya adalah kewajiban. Ya. Selanjutnya, wah ini gampang banget nih. Coba yang belum. Nesya, huruf pertamanya apa kira-kira nih? H. H. Ya, langsung betul diacaknya. Lanjut. Good job. Wah, pinter-pinter ini. Rufaidah, kira-kira apa ini? S. S. Kita lihat apakah S. Ya. Lanjut, Sahila. I, Mister. I. Kita lihat apakah I. Bukan, ternyata. Wilona, coba bantu dulu. Habis S. Mister. E. Oke, kita lihat. Ya, betul. Selanjutnya. Zaidan. I, Mister. I. Apakah betul I? Ya, betul. Idris. Lanjut, huruf selanjutnya. M, Mister. M. Kita lihat apakah betul. Ya, betul. Betul lagi. Sedikit lagi, Amira. B, Mister. B. Kita lihat apakah betul B. Ya. Good job. Ya, good job. Seimbang. Ini juga sikap yang harus kita laksanakan pada saat melaksanakan hak dan kewajiban. Baik. Terima kasih sudah ikut bermain dengan Bapak di sini ya tentang hak dan kewajiban. Gimana, seru nggak permainannya? Seru. Mister. Oke, nanti kapan-kapan kita main lagi ya. Sebelum pelajaran nanti kita kapan-kapan bisa main lagi. Nah, berarti siang hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Oke, Bapak punya video sedikit tentang penjelasannya. Silakan amati dengan baik ya. Sudah terlihat? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, silakan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang boleh kita terima atau dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, ini dia. Jadi, yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan hak adalah segala sesuatu yang boleh kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Mengapa demikian? Agar tercipta hubungan harmonis dengan sesama dan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, ini juga sikap yang harus kita lakukan pada saat menjalankan hak dan kewajiban. Maka, kita harus menjalankannya dengan cara seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis, aman, tentram, dan damai dimanapun kita berada. Ya, jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan cara
Bang. Bang. Contoh kewajiban yang dapat kita laksanakan di rumah. 1. Membantu orang tua membersihkan rumah. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Membereskan kamar, mainan, dan barang-barang pribadi lainnya. 4. Saling menghormati dan rukun dalam keluarga. 5. Melaksanakan nasihat orang tua. Dan 6. Melaksanakan peraturan di rumah, meski peraturan di rumah tidak tertulis. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh kewajiban yang ada di rumah. Di antaranya adalah tadi termasuk sikap-sikap terpuji yang ada di rumah, membantu orang tua, belajar sungguh-sungguh, membantu membereskan mainan, dan lain sebagainya ya. Itu adalah salah satu contoh kewajiban juga sebagai anak di rumah. Contoh hak yang bisa kita dapatkan di rumah setelah melaksanakan kewajiban. 1. Diberi kesempatan untuk bermain. 2. Mendapat layanan kesehatan dari orang tua. 3. Seluruh kebutuhan dipenuhi oleh orang tua. 4. Mendapat fasilitas pendidikan, yaitu disekolahkan. 5. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Dan 6. Mendapat makanan bergizi. Nah, seperti penjelasan yang tadi di awal sudah diberitahukan bahwa kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Jadi, setelah kita bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti tadi contohnya membantu orang tua, menghormati orang tua, meringankan pekerjaan rumahnya, barulah kita bisa menerima hak kita sebagai anak. Di antaranya adalah mendapatkan waktu bermain, mendapatkan kesehatan, lalu dipenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua. Maka dari itu, kewajiban sangat penting untuk bisa dilakukan dengan baik. Jangan sampai nanti kita di rumah, kerjaannya hanya menuntut hak saja, ya kan? Mama, mana uang jajanku? Tapi nggak pernah bantu orang tuanya di rumah. Jangan sampai terjadi ya. Kalau misalkan kita kerjanya cuma menuntut hak-hak saja, yang ada nanti kasih sayang orang tua juga akan berkurang kepada kita. Loh, kan kamu aja nggak pernah melakukan kewajiban sebagai anak di rumah dengan baik. Seperti itu ya. Lanjut. Contoh kewajiban yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab di sekolah. 1. Belajar dengan tertib dan sungguh-sungguh. 2. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah lainnya. 3. Bersikap sopan kepada guru dan seluruh warga sekolah, termasuk kepada teman. 4. Saling menghormati dan rukun dengan teman dan seluruh warga sekolah lainnya. 5. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 6. Melaksanakan tata tertib di lingkungan sekolah. Nah, selain tadi juga kita punya kewajiban sebagai anak di rumah, kita juga punya kewajiban sebagai siswa di sekolah. Jadi peran kita berbeda-beda ya. Kalau di rumah sebagai anak, kewajibannya sebagai anak. Nah, di sekolah kita berperan sebagai siswa.
Apa kewajiban-kewajibannya? Nah, diantaranya adalah bersungguh-sungguh dan tertib mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan kelas, dan lain-lain ya. Itu juga sebagai kewajiban yang harus kita lakukan sebagai siswa di sekolah. Contoh hak yang dapat kita terima di sekolah setelah melaksanakan kewajiban. 1. Diberi kesempatan untuk istirahat atau bermain bersama teman. 2. Mendapat nilai dari hasil pengumpulan tugas yang kita lakukan. 3. Mendapat bimbingan dari guru, staf, dan seluruh warga sekolah lainnya. 3. Meminjam buku di perpustakaan. 5. Menggunakan fasilitas sekolah, baik itu lapangan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Dan 6. Mendapat perlindungan serta perlakuan adil. Nah, setelah tadi kita melaksanakan kewajiban sebagai siswa dengan baik, barulah kita bisa meminta hak kita sebagai siswa di sekolah. Nah, diantaranya adalah hak-hak yang bisa kita dapatkan, mendapat kesempatan istirahat, mendapat nilai, dan mendapatkan kasih sayang yang diberikan oleh guru kita. Serta perlakuan adil. Manfaat melaksanakan kewajiban. 1. Hubungan antar sesama menjadi harmonis. 2. Melatih sikap tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. 3. Lingkungan sekitar akan bersih dan sehat. Dan 4. Memperoleh hak atas apa yang telah kita lakukan. Nah, ini juga yang harus kita garis bawahi adalah manfaatnya. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita bisa mendapatkan hak. Makanya yang harus didahulukan terlebih dahulu adalah kewajiban, ya. Dia harus didahulukan daripada hak. Setelah itu baru kita bisa memperoleh hak. Itu juga salah satu manfaat dalam melaksanakan kewajiban. Akibat tidak melaksanakan kewajiban. 1. Sikap tanggung jawab, disiplin, dan mandiri kurang terlatih. 2. Hubungan menjadi kurang harmonis atau mendapat teguran. 3. Lingkungan sekitar tidak terawat. 4. Kewajiban menjadi semakin menumpuk. 5. Hak orang lain akan terganggu. Nah, ternyata jika kita tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, Pada gambar tersebut yang pertama adalah fungsi organ yang ditandai dengan kaca besar. halo Rufaida, mic-nya. Oke. Jika kita tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik, maka yang terjadi bisa saja kita mendapatkan teguran. Kehidupan juga menjadi tidak harmonis, lalu lingkungan sekitar menjadi tidak terawat. Dan yang terpenting, dapat mengganggu orang lain. Makanya itu pentingnya menjalankan kewajiban dan hak secara seimbang. Itu dia penjelasannya ya. Nah, berarti kalian sudah mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah? Sudah. Ya, Bapak punya pertanyaan sedikit nih. Kita akan tanya jawab dulu ya. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh kewajiban dan hak di rumah? Coba Neisha dulu. Kita kewajibannya kita harus membantu ibu merapikan adik.
Kita dapat membantu ibu merapikan rumah dan menjaga adik. Kita kan mendapatkan kasih sayang orang, merapikan hak. Oke, haknya adalah setelah kita melaksanakan kewajibannya, dapat kasih sayang dari orang tua. Ya, betul. Terima kasih, Nesya. Selanjutnya, coba Gibran. Bagaimana? Apakah bisa kamu sebutkan contoh-contoh kewajiban dan hak di sekolah sebagai siswa? Kewajibannya membersihkan halaman sekolah dan menghormati guru. Ya, oke, itu kewajibannya ya. Haknya apa setelah kita bisa melakukan itu? Mendapatkan ilmu dari guru dan mendapat kasih sayang guru. Ya, mendapat kasih sayang dari guru. Betul semuanya jawabannya? Betul. Betul. Baik, berarti sudah paham semua ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke penjelasan identifikasi tentang video kasus nih. Bapak punya video di sini. Bapak sudah buatkan video. Sebentar. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, di dalam video ini kita akan mengidentifikasi nih. Namanya Beni. Kira-kira Beni sudah menjalankan kewajiban dan haknya di rumah dengan baik atau tidak ya? Mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak anak di rumah. Perkenalkan, ini teman kita namanya Beni. Beni duduk di kelas 3 sekolah dasar. Hobinya adalah bermain sepeda. Beni memiliki tubuh yang sehat. Setiap hari, Beni mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Beni mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Maka dari itu, tubuhnya sangat sehat. Nah, anak-anak, ternyata Beni juga mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Sebagai tanda terima kasih atas segala pemenuhan hak yang sudah diterima Beni, maka Beni menjalankan kewajibannya sebagai anak dengan baik. Misalkan ketika ibunya sedang mengepel lantai, Beni membantunya mengambilkan air di dalam ember. Karena Beni anak yang rajin, Beni juga mendapatkan pakaian yang dibelikan oleh kedua orang tuanya. Tidak lupa juga, Beni menjalankan kewajibannya untuk mencuci pakaian yang telah selesai ia pakai. Selain itu, Beni juga diberikan waktu oleh kedua orang tuanya untuk belajar dengan tujuan supaya Beni menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga. Beni juga mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Beni merasa sangat bahagia. Ketika ibunya sakit, Beni tidak melupakan ibunya. Beni menjalankan kewajiban untuk menjaga dan merawat ibunya yang sedang sakit. Selain itu, Beni juga memiliki beberapa teman di sekitar rumahnya. Beni mendapatkan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh dari hak dan kewajiban anak di rumah. Bapak harap kalian bisa membedakan antara hak dan kewajiban ya. Ya.
Sudah selesai. Itu dia tadi kisahnya Beni di mana dia memiliki berbagai macam kewajiban yang dilaksanakan dan hak-hak juga yang sudah ia dapatkan sebagai anak di rumah. Nah, Bapak punya beberapa kasus nih yang akan Bapak tanyakan kepada kalian. Coba, Nayara, dengar suara Bapak nggak? Halo, Nayara? Halo? Oh ya, baik. Dengar ya. Bapak mau Ya. kasih pertanyaan nih kepada Naya nih. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika di rumahnya Beni tidak menjalankan kewajiban sebagai anak dengan baik? Kira-kira apa yang terjadi? Hak mendapatkan haknya sebagai anak. Hak tidak dapat mendapatkan haknya sebagai anak di rumah dengan baik. Ya, itu dia jawabannya berarti ya, Nayara. Oke, jadi saat kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan baik, kita juga tidak berhak mendapatkan hak kita dimanapun kita berada juga dengan baik. Karena yang tadi seperti Bapak bilang, yang harus diutamakan adalah kewajiban kita dilaksanakan dengan baik dulu. Ya, itu dia jawabannya. Baik, terima kasih Nayara. Pertanyaan kedua. Coba Idris, sudah dengar suara Mister? Sudah, Mister. Oke, kasus yang kedua, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika di rumahnya Beni tidak menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang? Apa yang akan terjadi? Akan membuat kehidupan di rumah terbengkalai dan tidak harmonis. Iya, betul. Tidak akan terjadi kehidupan yang harmonis di rumahnya. Ya, siapa tahu nanti misalkan Beni kerjaannya cuma menuntut hak saja, ibunya juga jadi kesel. Orang dibantuin aja nggak pernah, menolong ibunya juga tidak pernah, tidak mau. Makanya ibunya juga tidak mau memberikan jajan atau waktu bermain untuk Beni. Ya, itu yang akan terjadi. Bagus, jawaban yang bagus Idris. Terima kasih. Nah, selanjutnya setelah kita melaksanakan identifikasi masalah melalui video tadi, kita akan mengerjakan lembar kerja. Silahkan siapkan lembar kerjanya yang sudah Bapak siapkan kemarin. Lembar kerja yang pertama. Silahkan tunjukkan ke kamera semuanya. Baik, sudah semua ya? Oke. Silahkan tulis namanya. Tulis namanya. Lalu kelas, jangan lupa. Dan nomor absen. Ya, silakan di sini. Nah, petunjuk pembelajarannya adalah setelah mengamati video Beni tadi, silakan identifikasi perilaku hak dan kewajiban yang terjadi. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan analisis video. Nah, nomor 1 contohnya sudah dikerjakan di sini. Ditulis haknya di kolom hak. Haknya misalkan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak itu apa? Contohnya di sini misalkan menyayangi kedua orang tua dan mematuhi setiap perintahnya. Itu berarti salah satu contoh kewajiban juga. Tuliskan kewajiban sebelum mendapatkan hak di kolom yang kedua. Silakan. Jika ada pertanyaan nanti boleh tanyakan kepada Bapak ya. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh tanyakan ke Bapak.
diingat-ingat lagi yang tadi. Kira-kira hak apa saja yang sudah didapatkan oleh Beni di rumah. Lalu kewajibannya sebelum mendapatkan hak itu kira-kira apa tadi yang muncul. Tuliskan di kolomnya masing-masing. Ya, 1 menit lagi. Apa ada yang sudah selesai? Ibam udah selesai. Zaidan bagaimana? Sudah, oke. Ya, siap. Kita bahas soalnya ya. Coba dari Idris, masih ada Idris? Halo, Mister. Oke, nomor 1 kira-kira apa hak yang sudah didapatkan oleh Beni tadi menurut video yang tadi? Haknya mendapatkan waktu belajar. Mendapatkan waktu untuk belajar, ya bagus, betul. Lalu yang dilakukan sebelum mendapatkan waktu untuk belajar adalah apa? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Betul semuanya? Betul. Idris, sudah betul ya. Selanjutnya Amira sudah ada? Apakah Amira sudah ada? Belum ya. Kayaknya keluar nih. Lanjut, Audi. Audi. Mana? Ada Audi? Mendapatkan makanan dan uang jajan. Mendapatkan makanan dan uang jajan. Betul. Lalu apa yang harus dilakukan untuk sebelum mendapatkan uang jajan? Membantu ibu mengerjakan rumah. Membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Gimana jawabannya? Betul, Audi? Betul. Ya, betul lagi. Bagus. Selanjutnya, Dimas. Apalagi Dimas hak yang muncul? Mendapatkan baju baru. Mendapatkan baju baru. Sebelum mendapatkan baju baru, kita harus apa? Rajin Lakukan membantu apa? ibu mencuci baju. Membantu ibu mencuci baju. Betul? Betul. Oh. Ya, itu dia kewajibannya ya sebelum mendapatkan baju baru. Selanjutnya, Erik. Mana Erik? Ada Erik? Ya, nomor 4, Erik, silakan. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Selanjutnya, sebelum mendapatkan ilmu, Rajin belajar. rajin belajar. Kewajibannya ya kita harus rajin belajar ya di rumah. Betul. Terima kasih Erik. Yang terakhir. Yang terakhir Inaura. Apa jawabannya? Haknya.
Mendapat waktu bermain. Mendapat waktu bermain. Sebelum mendapat waktu bermain, apa yang harus dilakukan? Merawat ibu yang sedang sakit. Ya, betul. Merawat ibu yang sedang sakit. Jangan nanti kalau lagi sakit, mintanya main terus ya. Sebelum kita mendapatkan waktu untuk bermain, ya yang harus kita lakukan adalah merawat ibu yang sedang sakit. Bagus. Jawabannya berarti sudah betul semua ya. Silahkan tulis betul dan salahnya, jumlah betul dan salahnya. Nanti akan Bapak nilai setelah pembelajaran tatap muka ya besok. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan yang rangkaian kegiatan yang pertama sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut masuk ke rangkaian kegiatan yang kedua. Oke, sebelum mulai kita nyanyi lagu Pelajar Pancasila dulu yuk. Bisa atau enggak? Bisa. Silakan nyalakan mic-nya. Silakan nyalakan mic-nya. Nah, oke. Siap ya? Keluarkan semua suaranya sambil tepuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan takwa pada Tuhan Esa dan beragama bernegara bergotong mandiri Oke, tepuk tangan lagi. Masih semangat semuanya? Masih. Untuk lebih semangat lagi, Bapak punya permainan lagi nih buat kalian. Namanya tepuk warna. Tepuk warna, nanti Bapak akan coba sebutkan beberapa warna. Kalian tepuk sesuai jumlah yang sudah Bapak tentukan. Misalkan contoh, misalkan Bapak sebut merah, berarti kalian tepuk 1 kali. Oke. Kalau Bapak sebut kuning, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bapak sebut hijau, kalian tepuk banyak. Kalau misalkan Bapak sebut biru, maka stop. Nggak ada tepuk. Oke? Merah 1, kuning 2, hijau banyak, biru stop. Oke? Kita coba ya. Kita mau tes konsentrasi. Silakan nyalakan mic-nya. Ya, oke, siap ya. Oke, Gibran, silakan nyalakan mic-nya. Oke, good. Raffi. Nah, merah. Kuning. Kuning. Merah. Kuning. Hijau. Biru. Ya, tepuk tangan. Masih semangat ya semuanya ya? Masih. Pokoknya walaupun di rumah kita harus semangat sama seperti di kelas pembelajarannya ya. Oke. Selanjutnya Bapak juga mau menjelaskan ini nih. Bapak punya PowerPoint yang akan Bapak bacakan sebentar. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah. Oke. Bapak akan ulangi lagi sedikit tentang pembelajaran kita pada siang hari ini, di mana kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan manusia sesuai dengan peranannya masing-masing. Seperti tadi, kalau di rumah kita peranannya sebagai anak, kalau di sekolah kita sebagai siswa, kalau Bapak sebagai guru, kewajibannya ada lagi ya. Nah, kewajiban anak di rumah, contohnya ini, menjaga kebersihan, patuh terhadap nasihat orang tua, menghormati dan menyayangi, lalu mengerjakan PR. Nah, kewajiban di sekolah, menaati peraturan sekolah, menghormati guru, dan menjaga fasilitas sekolah. Adapun hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah seseorang selesai melaksanakan kewajibannya dengan baik. Contoh-contohnya, hak anak di rumah, mendapat tempat tinggal dan pakaian, mendapat kasih sayang, mendapat pendidikan, kesehatan, makan, uang jajan.
hak untuk bermain, dan juga hak untuk didengar pendapatnya. Nah, hak sebagai siswa di sekolah adalah yang pertama, mendapatkan pelajaran di sekolah, mendapat kesempatan bertanya kepada guru, mendapat suasana belajar yang aman, mendapat sarana belajar yang memadai, dan juga mendapatkan nilai setelah kita selesai mengerjakan tugas. Nah, itu dia ya. Sudah paham semuanya tentang hak dan kewajiban? Sudah. Nah, baik, kegiatan selanjutnya adalah kita akan mengerjakan lembar kerja yang kedua. Silahkan siapkan lembar kerjanya yang kedua yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ya, sudah? Coba tampilkan di kamera. Bapak mau lihat? Ya, bagus. Sudah ada semua ya. Nah, di lembar kerja kedua ini, silakan kalian amati gambar peristiwa seperti ini. Lalu bacakan soalnya, identifikasikan tentang hak dan kewajibannya. Silahkan jawab sesuai pendapat kalian masing-masing. Ya, di sini ada 3 soal yang harus kalian identifikasi peristiwa-peristiwanya. Jangan lupa beri nama, kelas, dan nomor absen. Waktunya seperti biasa, 5 menit. Dimulai dari sekarang. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan ya. Jangan lupa beri nama. Silakan, boleh dikerjakan. Ya, 1 menit lagi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Sudah, Mister. Sudah. Oke, baik, kita koreksi bersama-sama ya. Silahkan nomor 1. Nesya, mana? Nesya masih ada? Halo, Nesya. Halo, Mister. Silahkan baca dulu soalnya nomor 1 nih. Perhatikan gambar berikut. Fatimah adalah anak yang baik, sopan santun, dan penuh kasih sayang. Dia juga anak yang penurut. Ketika selesai makan bersama keluarganya, dengan sigap ia membantu ibunya membersihkan meja makan. Jelaskan pendapatmu mengenai sikap yang dilakukan oleh Fatimah. Apakah kewajiban Fatimah sebagai anak sudah dijalankan dengan baik? Apa yang akan didapatkan oleh Fatimah dari sikap dan perilakunya selama ini? Berarti jelaskan pendapat kamu dulu mengenai sikap yang dilakukan Fatimah. Bagaimana pendapat Nesya? Jawabannya, Fatimah sudah menjalankan kewajibannya sebagai anak di rumah dengan baik, dengan menjadi anak yang penurut. Yang akan didapatkan oleh Fatimah adalah kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya, betul. Bagaimana jawabannya? Setuju dengan jawaban Nesya? Setuju. Ya, karena dia sudah menjadi anak yang baik, sopan santun, penuh kasih sayang, membantu ibunya,
dia juga nanti akan mendapatkan haknya sebagai anak untuk disayangi, dikasihi oleh orang tuanya, diperhatikan ya, karena dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai anak dengan baik. Oke, good job Nesya, terima kasih. Selanjutnya yang kedua nih, ada kasus kedua nih. Coba Rufaidah, baca soalnya Rufaidah. Di sekolah Ridwan adalah anak yang jahil kepada teman-temannya. Akibatnya banyak teman-teman yang tidak suka bermain bersama Ridwan. Selain tidak disukai oleh teman-temannya, wali kelas Ridwan juga tidak suka kepadanya karena dia sering tidak mendengarkan nasihat guru. Jelaskan menurut pendapatmu apakah Ridwan sudah menjalankan kewajiban di sekolah dengan baik? Apakah sikap yang harus diperbaiki oleh Ridwan jika dirinya ingin disayangi teman-teman dan guru-guru di sekolah? Nah, ini dia pertanyaannya. Pendapat Rufaidah apa? Apakah Ridwan sudah menjalankan kewajiban di sekolah dengan baik? Jawabannya Tidak. tidak. Apa Karena- sikap yang harus diperbaiki? Karena dulu, alasannya apa? Karena Ridwan sering mengganggu teman-temannya untuk Nah. mendapatkan hak kasih sayang dari guru dan teman-temannya. Ridwan seharusnya menjadi anak yang baik dan menurut perintah guru di sekolah. Dan menuruti perintah guru di sekolah. Betul. Jadi kalau misalkan Ridwan mau mendapatkan kasih sayang dari guru-gurunya, diperhatikan oleh temannya, ya dia harus merubah sikapnya dulu ya, dari yang jahil menjadi siswa yang lebih baik lagi. Kalau tidak, ya mana mau teman-teman dan gurunya menyayangi dan memperhatikan Ridwan ya. Oke, setuju dengan jawabannya Rufaidah semuanya? Setuju. Ya, betul. Terima kasih Rufaidah. Bagus jawabannya ya. Selanjutnya, Sahila mana? Sahila? Ya, Ya, silakan baca Sahila soalnya nomor 3. di SDN Sidamukti, para siswa setiap hari dengan senang hati melakukan piket kelas bersama-sama. Ini adalah sebagai bentuk rasa terima kasih mereka karena sudah dilayani dengan baik oleh pihak sekolah dengan memberikan fasilitas mereka untuk belajar dan suasana yang nyaman di kelas. Mereka juga mendapatkan kasih sayang yang layak oleh guru. Jelaskan menurutmu, pendapatmu, apakah hal lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hak yang sesuai di sekolah? Nah, apakah hal lain yang bisa dilakukan? Berarti berhubungan dengan kewajiban untuk mendapatkan hak yang sesuai di sekolah. Di sini dia sudah bersama-sama melakukan piket kelas. Selain itu, apa yang bisa dilakukan, Sahila? Jawabannya, hormat kepada guru-guru di sekolah, mentaati peraturan sekolah yang ada, saling menghormati sesama teman, menjaga nama baik sekolah. Nah, itu juga kewajiban-kewajiban kita sebagai siswa ya di sekolah. Di antaranya juga menghormati guru, menjaga nama baik sekolah, lalu menghormati sesama teman. Bagus, setelah itu barulah kita bisa menuntut hak kita sebagai siswa di sekolah untuk bisa mendapatkan fasilitas dan pembelajaran yang nyaman. Oke, bagus, sudah bagus juga. Ini pendapatnya Sahila ya. Silahkan tulis betul dan salahnya di lembar kerjanya. Nanti Bapak akan nilai setelah kita masuk di kelas ya. Oke. Baik, lembar kerja kedua sudah selesai. Sekarang kita akan kerjakan lembar evaluasi. Nih Bapak sudah siapkan lembar evaluasi yang akan nanti kalian kerjakan, tapi melalui Google Form ya. Bapak akan kirimkan linknya ke grup kelas. Silahkan kerjakan masing-masing. Jangan lupa
beri nama dan kelasnya. Sebentar. Oke, sudah muncul di grup kalian linknya? Sudah. Baik, kalau sudah, silahkan tulis nama lengkapnya, kelas, soalnya berupa pilihan ganda. Silahkan kerjakan. Waktunya 5 menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Bapak ya. Dua menit lagi. Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Sudah selesai, Mister. Sudah selesai? Ya, bagus. Sudah, Kita Mister. yang lain dulu ya. Erik, sudah selesai, Erik? Sudah, Mister. Sahila, bagaimana? Sudah selesai? Sahila? Halo? Sudah, Mister. Oke, sudah. Ya, Raffi? Halo, Raffi? Sudah, Mister. Ya, bagus. Berarti sudah semua ya? Wilona bagaimana? Sudah, Wilona? Sudah, Mister. Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Nah, nanti Bapak akan cek nilainya dan Bapak akan umumkan nanti pada saat pelaksanaan tatap muka di sekolah ya. Nilai yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih semuanya. Baik, selanjutnya adalah kegiatan menyimpulkan isi kegiatan kita pada siang hari ini. Menyimpulkan seluruh aktivitas yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini mengenai pembelajaran hak dan kewajiban. Kira-kira siapa ya yang bisa memberikan kesimpulan tentang hak dan kewajiban pelajaran kita siang hari ini? Coba Bapak mau nanya Erik deh. Erik, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kamu berikan setelah melaksanakan pembelajaran siang hari ini, Rik? Bahwa hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan cara seimbang. Betul? Betul. Betul. Karena apa? Supaya kehidupan kita berjalan dengan aman, tentram, damai, dan harmonis. Ya, terima kasih, Erik. Jawaban yang bagus. Selanjutnya, Inaura. Kira-kira kesimpulan apa lagi yang bisa kamu dapat? Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Iya, betul. Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Sebelum kita bisa mendapatkan hak kita, mau di rumah, di sekolah, di masyarakat, yang harus kita lakukan adalah melaksanakan kewajiban kita dulu dengan baik. Barulah kita bisa mendapatkan hak kita. Oke, terima kasih Naura. Jawaban juga yang bagus sekali. Selain menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini, kira-kira pesan moral apa yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan pembelajaran siang hari ini? Bagaimana, Rufaida? Pendapat kamu? Kita dapat menyebutkan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ya, pesan moralnya juga kita dapat menyebutkan hak, contoh-contoh hak dan kewajiban serta perbedaannya.
hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Betul? Betul. Oke, terima kasih Rufaida. Bagaimana perasaannya anak-anak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran siang hari ini? Senang. Senang. Seru nggak? Terus. Kapan-kapan kita lakukan lagi ya kegiatan pembelajaran hari ini. Walaupun keadaannya kita semua berada di rumah dan pembelajaran juga dilaksanakan dengan online, kita harus tetap semangat ya dimanapun kita berada, supaya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya Zaidan, karena kegiatan kita seluruhnya sudah selesai, silahkan dipimpin doanya oleh Zaidan. Before we go home, let's pray together. Amin ya rabbal alamin. Finish. Greeting to the teacher. Good afternoon, Mr. Rael. Good afternoon. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Oke, sebentar ya. Baik, Bu Yasita. Mic-nya Ibu. Bu Yasinta, maaf mic-nya. Ya, mohon maaf, nggih. Terima kasih anak-anak yang hebat, luar biasa kalian hari ini benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Kak Agel, ini mau ditutup dulu atau maksudnya anak-anak keluar dulu dari Zoom atau langsung begini? Yang baiknya aja gimana, Bu? Baiknya Keluar dulu ya. Anak-anak biar live dulu. Siap. Anak-anak live dulu masing-masing gitu. Siap. Baik. Oke, terima kasih anak-anak atas atas supportnya dan kesediaan waktunya siang hari ini ya. Silahkan boleh meninggalkan Zoom-nya dan jangan lupa kasih salam ke Bu Yasinta dulu. Terima kasih Bu Yasinta. Banyak Bu Yasinta. Jaga kesehatan ya. Ya. Silakan boleh. Ayo Raffi. Bisa nggak, Vi? Iya, oke. Sudah ya Pak Agel? Sampun nggih. Ya, Bu. Sudah sepertinya, Bu. Iya. Terima kasih Pak Agel, kegiatan yang sangat luar biasa. Saya salut sama anak-anak ini. Ini muridnya Pak Agel sendiri apa pinjam Ini kelas lain? Kebetulan pinjam, Bu. Oh iya. Kelas teman, Bu. Iya. Anak-anak benar-benar terkoordinasi dengan baik. Kemarin ada sih beberapa teman yang daring itu anak-anak tidak bisa kontrol karena kan memang sudah lama ndak meet, ndak zoom gitu. Jadi kayak caper kayak gitu. Ini anak-anak kok enggak gitu loh. Kok kayak terkoordinasi dengan baik gitu. Meskipun mereka sudah PTM tapi kegiatan daringnya berjalan dengan baik dan kemudian keterampilan berbicaranya juga luar biasa Pak Agel. Alhamdulillah. Ini sehari bahasa Inggris gitu ya?
Iya Bu, jadi kebetulan kemarin karena saya juga sempat masuk ke kelasnya dia, Nggih. jadi sebagai guru bahasa Inggris dulu Oh, ya, gitu. Iya, jadi iya. pembiasaannya itu masih muncul gitu Bu, masih ada gitu. Alhamdulillahnya masih diteruskan dengan guru yang sekarang gitu. Iya, iya, benar-benar luar biasa Pak Akel, sukses. Alhamdulillah. Ya, semoga anak-anak ini juga benar-benar saya salut saya Pak Akel lihat anak-anak yang seperti itu. Ini di Siap. rumah apa di kelas? Di kelas ya? Ini semuanya di rumah Bu, kebetulan saya Wow, juga iya. di rumah ini. Iya. Tapi memang sebelum itu saya sempat briefing itu beberapa kali ya. Iya, Terus iya. pelatihannya juga dengan Zoom itu hampir 2 atau 3 kalian lah. Jadi Iya. benar-benar saya ulang lagi Iya. sampai mungkin dianya juga bosen gitu ya. Iya. Enggak, anak-anak antusias Pak Akel. Kemudian untuk menjawab juga benar-benar mereka itu enggak berebut gitu loh. Enggak berebut, enggak kayak caper gitu loh Pak. Ini luar biasa buat saya gitu. Jujur aja Bu, saat latihan gitu ya, memang sayanya agak tegas gitu. Oh gitu. Ya, enggak Jadi apa-apa. anak-anaknya mungkin paham lah karakter saya seperti apa, jadi ya alhamdulillah. Iya, iya. Kemudian untuk suaranya juga terdengar apa baik. Nggak ada masalah ya Bu ya? Enggak ada masalah Pak Akel juga Alhamdulillah, enggak baik. tersendat-sendat. Kemudian Iya. anak-anak juga baik. Kemudian Pak Akel juga runtut, sintak-sintaknya juga runtut. Ya, mudah-mudahan nanti di PPL 4 tidak ada kendala Pak Amin, Akel. amin. Terima kasih Bu Saya Yasinta. rasa itu aja Pak Akel, hari yang luar Siap. biasa untuk Pak Akel, untuk anak-anak. Terima kasih perhatiannya. Terima Salut kasih Bu sekali untuk Yasinta, Pak Akel ya. sama-sama. Tetap jaga Baik. kesehatan nggih Pak Akel. Ya, sama-sama Ibu. Sampai Terima kasih ketemu atas lagi. dukungannya dan supportnya. Terima Nggih. kasih. Sampai Ya. ketemu lagi di kegiatan refleksi nanti. Nggih. Siap. Terima kasih Bu Yasinta. Sami-sami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh live ya Pak Akel? Siap Ibu. Sudah stop Boleh. recording atau? Siap, sudah. Sudah aman. Terima kasih Ibu. Ya.